Alhamdulillah, selalu saja lisan kita memuji Sang Pencipta Allah. Termasuk Allah mudahkan kita untuk hadir malam ini di majlis ilmu, menghadiri sholat berjamaah maghrib dan juga insya Allah menunggu isya. Ini semua taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah tidak inginkan, tidak izinkan, maka tentu tidak akan mungkin kita berkumpul. Maka ini sebuah nikmat yang perlu kita syukuri. Semoga Allah tambah ini menjadi tambahan amal kita pada hari kiamat. Dan semoga seluruh amal yang pernah kita kerjakan sampai menjelang ajal nanti yang kita kerjakan juga diterima dengan pahala yang sempurna. Dan juga semoga semua dosa kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan lisan kita selalu mengucapkan Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Juga kita menjadikan salam hormat kita, salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah telah memerintahkan kepada kita dan juga sebagai bentuk cinta kita kepada manusia terbaik ini. Lanjutkan bahasan dosa-dosa besar. Semoga Allah selamatkan kita dari semuanya. Malam ini insya Allah kita akan bahas tentang masalah ingkar janji. Sebenarnya teman-teman sekalian di bahasan kitab Al-Kabair Imam Az-Zahabi rahimahullah sudah pernah ada bahasan tentang jangan jadikan orang munafik sebagai tuan. Dan itu sudah pernah kita singgung. Dari ciri-ciri mereka, masalah mengingkari janji, juga mereka mengkhianati amanah dan kalau berkata dusta, tetapi itu secara global. Dan saya temukan dalam buku ini ada juga judul khusus yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau menulis judul khusus bab maja fi ikhlafil wa'ad. Bab penjelasan tentang menyelisihi janji. Perlu kita sampaikan dalam mukaddimahnya dulu teman-teman sekalian. Kalau seorang muslim selalu tepat janji, jujur, amanah. Dan itu menjadi simbol semua yang syahadat. Tidak terkecuali. Apakah dia turunan Arab, Melayu, orang bule. Selama dia syahadat menjadi muslim, maka ini harus menjadi akhlak karimah dia. Tidak boleh luput. Bahkan dia harus menanamkan dalam dirinya benci terhadap dosa-dosa ini. Diberikan amanah dia tidak akan pernah khianati. Karena Nabi SAW mencontohkan masalah itu. Beliau sampai diberikan julukan Al-Amin karena memang sangat amanah. Bahkan sebagian besar orang-orang kafir pun yang tidak mengikuti ajaran baginda Nabi SAW, mereka tetap menitipkan barangnya selama Nabi di Mekah karena menganggap Nabi amanah. Begitu juga dengan tepatnya janji. Apapun yang Nabi SAW sudah bahasakan, maka beliau datang. Pada saat orang-orang Quraisy merasa terpukul karena dikalahkan di Badar. Kemudian terjadilah perang Uhud. Setelah itu orang-orang Quraisy menantang lagi Nabi SAW untuk berperang yang ketiga kalinya. Dan dikenal dengan perang Badar juga. Tapi perang Badar yang kedua. Mereka menantang Nabi SAW dan Nabi datang ke sana sementara mereka tidak datang. Dan ini bentuk bagaimana baginda Nabi SAW contohkan kalau beliau tepat janji. Selama beliau mengiyakan, maka beliau langsung tepat janji. Begitu juga dengan kesepakatan Hudaybiyah pada saat Quraisy mengkhianati beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau tepat janji. Begitu juga dengan berkata, Nabi alaihi wasallam tidak pernah berdusta dalam hidup beliau dan beliau melarang umatnya untuk berdusta walaupun bercanda. Maka ini semua merupakan contoh-contoh yang harus kita jadikan sebagai suri tauladan. Membahas masalah ingkar janji ini teman-teman sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala sebaliknya menyuruh kita untuk tepat janji. Apapun yang sudah kita janjikan, selama bukan maksiat kepada Allah, wajib dipatuhi. Dalilnya banyak, diantaranya surah Al-Ma'idah, surah nomor 5 ayat 1. Ayat pertama dan potongan pertama surah Al-Ma'idah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hai orang-orang beriman, tepatilah janji-janji kalian. Sudah janji, tepati. Seberat apapun itu. Kita komitmen dengan itu. Dan itu kita jadikan sebagai ibadah. Pendekatan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Juga Allah berfirman di dalam surah Al-Isra. Surah nomor 17 ayat 34. Tentang masalah kewajiban menepati janji. Al-Isra 17 ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashuddah wa aufu bil ahd innal ahda kana mas'ula. Jangan pernah kalian sentuh harta anak yatim kecuali dengan cara yang tepat dan juga sampai mereka dewasa.
Dijaga itu. Setelah dewasa diberikan kepada mereka. Lalu Allah mengatakan, dan tepatilah janji-janji. Karena sungguhnya semua janji itu akan diminta pertanggungjawabannya. Juga Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Bukhari nomor 1870 dan Muslim menyebutkan di nomor 1370. Bukhari 1870, Muslim 1370. Kata Nabi SAW, barang siapa yang tidak menepati janji seorang Muslim, maka dia mendapat laknat Allah, malaikat dan seluruh manusia. Tidak diterima darinya taubat juga tebusan. Juga di dalam hadis yang lain, riwayat Bukhari, di mana Nabi SAW ini riwayat Bukhari di nomor 6178 Bukhari, dan Muslim nomor 1735. Kata Nabi SAW, Allah akan tancapkan bendera pada hari kiamat bagi siapapun yang berkhianat. Makna berkhianat, pungkiri amanah atau mengkhianati amanah ataupun tidak menepati janjinya. Allah akan tancapkan bendera yang terang pada hari kiamat nanti bagi orang yang berkhianat, lalu akan disebarkan, diiklankan, inilah pengkhianatan si fulan. Sehingga orang di mahsyar semua tahu kalau orang ini pengkhianat. Seperti itulah. Dalil-dalil ini teman-teman sekalian memberikan gambaran kepada kita bagaimana perintah dalam Islam untuk selalu tepat janji. Dan ini bagian daripada agama kita. Ada beberapa macam janji yang perlu kita bahas tentunya. Janji yang paling pantas dan harus dipetapati adalah janji dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surah An-Nahl, ya. Surah nomor 16 dari ayat 91. Ini saya minta teman-teman buka ya Al-Qur'annya. Kita coba baca beberapa ayat ini. An-Nahl surah nomor 16 ayatnya 91. Kita akan baca insya Allah sampai 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. An-Nahl 16 ayat mulai dari ayat 91. Wa'aufu bi'ahdillahi idza ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila. Innallaha ya'lamu ma taf'alun. Dan tepatilah perjanjianmu dengan Allah apabila kamu berjanji. Jadi misal orang, ya Allah yang benar, saya akan tobat, saya akan perbaiki, saya kalau sembuh akan membayar ini dan itu. Janji kepada Allah SWT. Maka tepatilah perjanjian itu. Dan jangan kamu membatalkan sumpah-sumpahmu. Demi Allah saya akan kerjakan begini, demi Allah saya akan bayar begini, demi Allah saya tinggalkan begini. Allah bilang tepati semua. Jangan batalkan sumpah-sumpah itu. Sesudah meneguhkannya, setelah kau ucapkan itu. Gak ada lagi kita jilat dulu, kita kembali sebagai seorang muslim. Sekali iya, iya. Apapun resikonya, kecuali haram. Haram kita batalkan. Karena kata Nabi SAW, siapa yang bernazar, sesuatu yang Allah bolehkan, dia jalankan. Dan siapa yang bernazar pada apa yang Allah haramkan, dia batalkan. Lalu Allah mengatakan, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah-sumpahmu itu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kau perbuat. Ayat 92-nya. وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَ مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. Dan jangan pernah kamu sekalian, setiap individu muslim, seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat. Jadi biasanya perempuan suka memasukkan benang dengan benang sampai terjadi sebuah pintalan yang sangat kuat. Kemudian dia pilah lagi satu persatu. Ya. Kata Allah SWT, jangan lakukan seperti itu. Jangan kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Kamu menjadikan sumpah perjanjianmu sebagai alat penipu di antaramu.
Demi Allah saya akan datang, demi Allah saya akan bayar, demi Allah saya akan nikahi, demi Allah begini dan begitu. Ya. Disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya daripada golongan yang lain. Jangan ikuti golongan yang banyak. Karena bukan berarti banyak itu berarti banyak, berarti benar juga, belum tentu. Lalu dikatakan, dan sesungguhnya Allah hanya menguji kamu dengan hal itu. Allah uji, kau tepati enggak? Dan sesungguhnya di hari kiamat akan dijelaskannya. N-nya besar kata ganti Allah. Kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan itu. Kau pungkiri sekarang. Orang lain bisa kau tipu. Di akhirat nggak bisa semuanya. Akan terbongkar. Lalu Allah mengatakan di ayat 93-nya. Walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidatan walakin yudhillu man yasha'u wa yahdi man yasha' wa la tus'alunna amma kuntum ta'malun. Kalau Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat saja. Tapi Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Dan sungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan. Tentu ini dengan kemahaadilan Allah. Allah sesatkan siapa yang Dia inginkan dengan kemahaadilan dan kemahaluas ilmunya. Allah lebih tahu kenapa ini disesatkan. Allah lebih tahu kenapa ini yang diberikan petunjuk. Gitu kan? Pada saat Allah sesatkan Fir'aun, akhirnya meninggal dalam keadaan kufur, Allah lebih tahu karena memang dia sudah menolak kebenaran itu. Jadi ini dengan kemahaadilan Allah. Jadi jangan disalahfahami ayat-ayat seperti ini tentunya. Lalu ayat 94 Allah ingatkan kembali lagi tentang masalah tidak bolehnya menjanjikan janji-janji palsu ini yang sudah kita ucapkan sebagai alat untuk menipu orang. وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Dan janganlah kamu jadikan sumpah-sumpahmu sebagai alat penipu di antaramu yang menyebabkan tergelincir kakimu sesudah kokoh tegaknya. Maksudnya setelah kau faham agama, sudah mulai ikut di pengajian, sudah mulai faham halal haramnya Allah, jangan lagi gara-gara itu ya sudah kokoh lalu kemudian terjerumus dengan cara menipu justru orang yang ada di pengajian itu atau orang yang ada di tempat-tempat masjid, majelis ta'lim yang baik-baik. Allah mengatakan jangan sampai terjadi lagi. Sudah faham hukum jangan dilakukan. Dan kamu rasakan kemelaratan ya. Kamu rasakan kemelaratan di dunia karena kamu menghalangi manusia dari jalan Allah dan bagimu adab yang besar. Siapa yang lakukan itu? Justru dia masuk ke dalam majelis-majelis kebaikan untuk menipu orang, ya, maka itu diancam oleh Allah kemelaratan di dunia dan juga akan ada azab yang besar. 95-nya, wala tasyaru bi ahdillahi thamanan qalila, innama indallahi wa khairun lakum in kuntum ta'lamun. Dan jangan kamu tukar perjanjianmu dengan Allah dengan harga yang sedikit atau murah hanya karena mengambil cari jabatan hanya karena ini dan itu. Sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah itu jauh lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Lalu Allah mengatakan di ayat 96-nya, ini sampai ayat 97 kita baca ya. Ma indakum yanfad wa ma indallahi baq wa lanajziyanna alladhina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Apa yang di sisimu akan lenyap. Yang kau kejar-kejar dari dunia ini sehingga kau menipu, pungkiri janji-janji, ya, itu akan lenyap. Dan apa yang ada di sisi Allah, yang dijanjikan pahala, surga, kebahagiaan, adalah kekal. Dan sungguhnya kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan keimanannya, dengan amal solehnya, dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Lalu Allah berfirman di ayat 97, kita tutup dengan ini khusus untuk bahasan ayat-ayat di surah An-Nahl ini. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, ini ada relevansinya tadi dengan masalah tidak memungkiri janji. Nah, ayat-ayat ini rentetannya bersambung dengan dari awal tadi yang kita bacakan. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh bisa masuk maknanya menepati janji-janjinya tadi, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan sungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dan dari apa yang telah mereka kerjakan. Teman-teman kalau lihat bahasa Arabnya situ, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ya, kami pasti hidupkan mereka dengan kehidupan yang thayyibah. Jadi orang Arab itu menggunakan bahasa thayyib ini
kalau betul-betul misalnya contoh makanan. Kalau makanan itu sudah wangi, warnanya bagus, penataannya bagus ya. Orang yang memberi juga ramah, segala macam. Maka orang Arab menggabungkan di satu kalimat, thayyib. Ya. Kalau orang itu sudah tampan, sudah cantik, bersih, rapi, dermawan, ini, itu. Orang Arab mengatakan, hadha rajul thayyib. Ini orang baik. Makanya Nabi SAW mengubah Madinah dari nama Yathrib menjadi Taba atau Tayyibah. Karena dianggap semuanya kebaikan di kota Madinah itu. Semuanya keberkahan. Karena Nabi SAW menghabiskan akhir masa hidup beliau 10 tahun terakhir. Itu juga kesempurnaan Al-Quran turun semuanya di kota Madinah. Belum lagi penduduknya semua dikenal dengan Ansar atau pendukung Nabi SAW. Seperti itulah. Ini dalil berhubungan dengan masalah menepati janji Allah Subhanahu wa taala ya. Yang paling banyak ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala berhubungan dengan masalah perusakan janji dengan Allah ini adalah orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Kalau orang-orang kafir yang Allah kasih contoh dalam Al-Quran adalah Bani Israel misalnya. Allah sebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 40. Surah nomor 2 ayat 40. Bunyinya ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa awfu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Hai Bani Israel, ingatlah nikmat-nikmat yang aku limpahkan kepadamu. Dan tepatilah janji kalian kepadaku, aku akan tepati janjiku pada kalian. Dan hanya kepadakulah kalian harusnya takut. Jadi janji-janji seperti ini harus diikuti karena Bani Israel pada saat Allah Subhanahu wa taala selamatkan mereka dari kejaran Firaun, lalu Allah Subhanahu wa taala berikan semua yang mereka mau. Termasuk waktu itu mereka berkeluh kesah, minta makanan dan minta makanan tidak tanggung-tanggung, minta makanan dari langit. Allah turunkan buat mereka namanya al-manna was-salwa. Makanan yang manis, yang banyak campuran kacang-kacangnya, nyaman, enak, turun dari langit setiap hari mereka lihat. Ternyata mereka bukannya bersyukur. Mereka malah minta kepada Musa alaihissalam, minta kepada Allah agar diganti itu dengan bawang putih, bawang merah, semua yang dikeluarkan dari tanah. Maka Nabi Musa bilang, kenapa kalian meminta sesuatu yang jelas, minta digantikan sesuatu yang lebih baik kepada sesuatu yang tidak baik, kurang baik gitu. Tapi mereka seperti itu. Terus saja mereka membuat masalah-masalah sehingga Allah Subhanahu wa taala mengutuk sebagian besar mereka. Gitu kan. Begitu juga dengan sikap Fir'aun tentunya yang Allah ceritakan dalam Al-Quran banyak cerita bagaimana Fir'aun memungkiri janjinya. Jadi pada saat didakwahi oleh Musa AS dia nggak mau dengar, Fir'aun nggak mau dengar. Lalu Allah datangkan masalah-masalah besar. Yang pertama datang banjir. Banjir besar menimpa seluruh wilayah Mesir pada saat itu. Dan mereka tidak bisa sama sekali menghilangkan banjir itu. Karena waktu itu istana Fir'aun berada di sebelah sungai Nil. Makanya dia mengatakan wahadil anharu tajri min tahti. Inilah lihat air ini mengalir di bawah kakiku untuk mengajak kaumnya supaya beriman kepada dia sebagai Tuhan. Ada banjir besar. Setelah mereka musyawarah Firaun sama para penasihat-penasihatnya, bagaimana caranya nih? Maka mereka mengatakan, coba kita minta kepada Musa. Mungkin Tuhannya Musa bisa hilangkan ini. Banjir mengganggu kita. Karena kita sudah coba segala macam cara, nggak bisa. Memang Sungai Nil dan Laut Merah, dua-duanya menghimpit Mesir, meluap. Maka yang mereka lakukan, datanglah kepada Musa, satu juru bicara Fir'aun, dengan alasan mereka akan beriman kepada Allah. Kami akan beriman kepada Tuhanmu, hai Musa. Yang penting Tuhanmu hilangkan banjir ini. Musa bilang, benar, benar. Di depan mereka Nabi Musa AS angkat tangan. Angkat tangan, ya Allah hilangkanlah banjir ini sebagai tanda kebesaran buat rakyat Mesir. Hilang banjir itu. Beriman Fir'aun tidak. Tetap dia pungkiri janjinya sama Allah. Padahal tadi dia bilang memang dia mau beriman. Enggak ini banjir memang alasannya karena kebetulan memang sudah saatnya surut. Padahal tadi dia bilang akan beriman. Allah datangkan cobaan yang lain. Ya. Allah datangkan setelah banjir itu katak. Banyak sekali. Satu Mesir penuh dengan katak. Ribut. Sampai di tempat-tempat tidur Fir'aun. Di dalam istananya penuh semua.
Maka Fir'aun berbicara sama para penasihat-penasihatnya termasuk Haman, panglima perang yang juga dijamin masuk neraka bersama Fir'aun. Gitu kan. Iya. Sampai termasuk kita dilarang untuk menggunakan nama-nama yang sudah Allah siksa begini. Fir'aun, Haman, gak boleh pakai namanya. Gitu kan. Qarun. Ini orang-orang yang memang Allah SWT sudah binasakan. Ulama hadis sepakat ini tidak boleh dipakai nama-nama mereka gitu. Yang jelas kumpul lalu bermusyawarah. Kira-kira seperti apa nih? Suruh pasukan sebesar apapun. Banyak pedang yang dipakai, anak panah tapi lawan kata. Dibunuh satu muncul 100 ekor. Nggak bisa. Penuh semua ribut. Mereka nggak bisa tidur. Tanda-tanda kebesaran. Tujuannya hanya untuk beriman kepada Allah. Musyawarah lagi. Mau menipu lagi. Dalam majelisnya itu Fir'aun bilang lagi. Apa ini solusinya? Kata penasihatnya nggak ada cara lain. Minta pada Musa. Nggak ada solusi. Kita nggak bisa. Pasukan kita sebesar apapun nggak bisa lawan kata. Nggak ada yang bisa lawan kata ini. Dibunuh satu banyak yang datang 100 ekor. Keluar terus dari sungai Nil sama Laut Merah nggak habis-habis. Baik minta. Janji. Janji akan beriman. Panggil lagi Musa alaihissalam. Musa sama Harun datang. Kami akan beriman. Mintalah kepada Tuhanmu. Ini. Bohong lagi. Nabi Musa percaya ini yang kedua kali. Minta kepada Allah, ya Allah mudah-mudahan mereka penuhi janji mereka. Hilang kata itu. Depan mata mereka, mereka lihat kata-kata itu loncat ke Laut Merah sama ke Sungai Nil. Habis. Tiba-tiba seketika. Tanpa diperangi, tanpa diapa. Beriman ke Fir'aun? Tidak juga. Masih dia mengatakan, oh saatnya hama ini hilang. Allah datangkan beberapa hari setelah itu saja, kummal. Kummal ini Allah sebutkan dalam Al-Quran itu adalah belalang ya. Kayak serangga datang. Lalu menghabiskan semua persiapan mereka. Semuanya habis. Nggak ada yang mereka bisa. Maaf, bukan kumal. Kumal itu kutu ya. Tapi Allah datangkan sebelum kutu ini belalang dulu. Jarad. Dalam Al-Quran dikatakan, datangkan semua persiapan gudang makanannya Fir'aun habis. Semua hasil yang mereka mau panen di pertanian mereka habis. Mereka berusaha perangi. Fir'aun marah-marah, suruh perangi semua belalang. Bagaimana caranya perangi belalang? Sama dengan kata sebelumnya. Nggak bisa. Tapi Fir'aun terus mengatakan pada penasihatnya, ini sihirnya Musa. Makin hebat dia. Ya. Sudah dinasihati juga sama sebagian penasihatnya, jangan gini-gini. Termasuk istrinya Asia yang beriman mengatakan, kenapa kau begitu bersikeras, hai Fir'aun? Musa cuma minta beriman kepada Allah dan lepaskan Bani Israel bersama dia. Atau kalau tidak mau beriman, Musa cuma minta Bani Israel jangan diperbudak lagi. Diizinkan tinggalkan Mesir. Buat lagi janji palsu yang ketiga kalinya. Mau beriman. Nabi Musa AS masih sabar, percaya. Setelah itu, Musa berdoa, terbang belalang-belalang itu mereka lihat dengan mata kepala mereka. Terbang meninggalkan Mesir. Fir'aun sempat berdiri di teras istananya melihat itu terbang depan matanya. Juga tidak beriman. Sampai Musa AS datang menagih. Ini harus dibayar, dijanji Allah harus ditepati. Maka penasihatnya Musa mengatakan, Fir'aun bilang sabarlah Musa. Kita coba, kalau Bani Israel sekarang kita lepaskan bersama kamu. Nanti akhirnya Mesir kosong, nggak ada yang bekerja. Orang-orang Mesir tidak biasa bekerja. Waktu itu dianggap sebagai tuan-tuan, majikan. Suku Kipti ini. Tunggu dulu sampai semua lambung-lambung makanan kami penuh. Baru kemudian kami coba melepaskan Bani Israel. Maka Nabi Musa nasihati Bani Israel agar sabarlah, beginilah dan seterusnya. Bani Israel mengatakan mereka menipu kau hai Musa. Kita coba, kali ini kita berikan kesempatan. Sudah mereka kerja keras, tumbuhlah tanam-tanaman, penuh kembali gudang-gudang makanan mereka, tetap saja mereka tidak beriman. Allah datangkan lagi setelah itu kutu yang datang menggigit badan-badan mereka. Dan uniknya subhanallah, yang dikena ini hama, itu adalah orang-orang Kipti saja. Bani Israel yang beriman kepada Nabi Musa AS tidak kena pada saat itu. Mereka gatal-gatal, mereka nggak bisa tidur, bengkak-bengkak semua badannya. Sama lagi minta juga begitu. Tetap saja tidak mau beriman. Setelah Musa AS berdoa juga hilang, sama. Terakhir itu Allah datangkan sungai Nil berubah jadi darah. Setiap kali mereka mau minum air, berubah jadi darah. Kecuali Bani Israel. Kalau Bani Israel pegang mau minum, jadi air. Kalau orang Kipti, sukunya Fir'aun mau minum, jadi darah. Sama juga begitu. Minta, mohon-mohon lagi. Akhirnya Nabi Musa minta, hilang lagi. Mereka tidak mau beriman. Terakhir Musa alaihissalam
membawa secara paksa Bani Israel keluar dan dikejar oleh Fir'aun, akhirnya tenggelamlah Fir'aun di Sungai Nil gitu kan, atau di Laut Merah, maaf. Itu tentu kisahnya sudah masyhur tentang masalah ini. Kalau saya cerita tentang Fir'aun tentu panjang, tapi ini contoh-contoh saja pembangkangan mereka. Begitu juga teman-teman sekalian dengan orang-orang munafik. Tadi itu orang-orang kafir. Kalau orang kafir sudah jelas kekufurannya. Kalau orang munafik ini jadi masalah yang lain tentunya. Karena mereka berpakaian seperti pakaian kita, mereka berbicara seperti kita, mereka membawa ayat-ayat Al-Quran, mereka coba menyampaikan hadis-hadis Nabi SAW, tapi munafik. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang mereka itu. Siapapun yang coba menanamkan sifat kemunafikan dalam hatinya, atau siapa yang suka memungkiri janjinya, Allah bisa datangkan sifat munafikan dalam hatinya. Itu Allah sebutkan di dalam surah At-Taubah, surah nomor 9 ayat 77. Ini tentunya ada ini khusus poin munafik ini ada di buku kita. Kalau yang pegang buku di halaman 57. Allah sebutkan dalam firman-Nya dalam At-Taubah 77, ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mengangkat dalil-dalil ini tentang munafik. Jadi kalau kita langsung baca ini, berarti kita hanya masuk dalam salah satu substansial bahasan kita. Sekarang kita akan masuk ini membahas dalil-dalil ini apa yang ditulis oleh beliau. At-Taubah 77 bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqawnahu bima akhlafullaha ma wa'aduhu wa bima kanu yakdzibun. Maka Allah menimbulkan kemunafikan pada hati mereka sampai waktu mereka menemui Allah. Terus sampai meninggal, sampai dibangkitkan mereka tidak yakin dengan Allah. Karena mereka telah memungkiri terhadap Allah apa yang telah mereka janjikan kepadanya. Dan juga karena mereka selalu berdusta. Jadi janji-janji saja. Iya saya akan beriman, iya akan saya jalankan dan seterusnya. Tapi ternyata semuanya dusta. Gitu. Dan juga sudah masyhur sekali hadis Nabi SAW. Di situ ada disebutkan setelahnya oleh penulis hadis Bukhari Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ayatul munafiki thalath, idza haddatha kadzab, wa idza wa'ada akhlaf, wa idza tumina khan. Tanda-tanda orang munafik ada 3. Jika berbicara berdusta, jika berjanji menyelisihi, jika diamanahi berkhianat. Siapa yang punya salah satu sifat ini berarti ada tanda-tanda kemunafikan padanya, tapi belum divonis dia munafik. Dia mendekati sikap-sikap orang munafik karena mereka pasti dusta. Kalau berbicara, mereka pasti pungkiri janji. Kalau berjanji, mereka pasti khianat kalau diberikan amanah. Itu sifat orang munafik. Tapi kalau ada 4 hal, 3 ini ditambah 1 lagi, di hadis yang setelahnya, kalau 4-4-nya ada pada seseorang, pastikan dia munafik tulen. Ya, begitu kata Nabi SAW. Perhatikan hadis setelahnya. Dari Ibnu Amr, Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu secara marfu, arba'un man kunna fihi kana munafikan khalisa wa man kanat fihi khasratun minhunna kanat fihi khasratun minan nifaqi hatta yada'aha idza tumina khan wa idza haddatha kadzab wa idza ahada ghadar wa idza khasama fajar. 4 perangai, 4 hal, barang siapa perangai-perangai itu ada padanya, 4-4-nya ada sama dia, maka dia adalah seorang munafik yang tulen. Maknanya sampai dia tobat, dipastikan dia munafik. Dan barang siapa yang ada padanya salah satu dari perangai itu, maka berarti ada padanya salah satu dari perangai kemunafikan. Belum munafik, tapi salah satunya sifat kemunafikan sudah ada padanya. Kalau 4-4 berkumpul, pasti dia munafik. Nabi SAW suruh kita menegaskan masalah itu. Dikatakan sampai dia meninggalkannya, taubat. Yang pertama, jika diberi amanah berkhianat. Ya. Subhanallah, ada banyak ini yang terjadi. Di kantor-kantor, di mana-mana terjadi ada orang begini. Bahkan berkumpul padanya 4-4 ini. Ya. Diberikan amanah, khianat. Amanah jam kerja, amanah perangkat-perangkat kantor, amanah macam-macam. Sampaikan apa, beli ini, beli itu. Dan segala macam hal dikhianati. Jika berbicara berdusta, suka membolak-balikkan. Fakta ini, fakta itu, dusta. Jika mengadakan perjanjian, melanggar. Ya. Dan ini sudah masyhur tentunya yang kita sedang bahas perjanjian. Janji apapun, saya akan kerjakan, saya akan lakukan, saya akan begini, saya akan beri.
Dan jika ini tambahannya, jika berselisih melampaui batas. Kalau dia khilaf dengan orang, maka dia berusaha mencari 1001 jalan untuk mencelakakan rivalnya. Walaupun dia salah. Maka itu diistilahkan dengan wa idza khasama fajar. Kalau dia berbuat, ya, berdebat, berselisih, maka dia fajar, berbuat kecurangan. Dia berusaha mencelakakan orang yang membongkar kedoknya ataupun memberikan atau mengingatkan dan seterusnya. Seperti itulah. Dan hadis ini riwayat Bukhari nomor 34, Muslim nomor 58. Ya. Ini tentu yang paling menonjol yang dibahas oleh penulis tentang masalah pengkhianatan itu. Ya. Kemudian juga ada pengkhianatan yang kedua, macamnya adalah pengkhianatan terhadap Nabi SAW. Ya. Sebenarnya kalau mengkhianati Allah, berarti juga mengkhianati Nabi SAW. Tapi saya coba pisahkan di sini untuk lebih jelas secara contoh saja. Sebenarnya Allah dan Rasulnya satu ya. Gitu. Seperti misalnya pengkhianatan Quraisy di kesepakatan Hudaybiyah. Nabi SAW sudah tulis kesepakatan 10 tahun tidak boleh ada peperangan. Ya. Pada saat itu suku Bakr bergabung dengan Quraisy sebagai sekutu. Suku Khuza'ah bergabung dengan Muslimin. Siapa yang diganggu sekutunya berarti mengganggu sekutu yang lain. Jadi misalnya ada yang mengganggu suku Khuza'ah, walaupun bukan muslimin yang diserang, berarti sudah mengkhianati dan melanggar akad ini. Gitu kan? Nah ternyata teman-teman sekalian orang-orang Quraisy lakukan itu. Rupanya suku Bakar yang menjadi sekutu mereka sudah bertahun-tahun berperang sama suku Khuza'ah. Waktu terjadi kesepakatan damai 10 tahun antara muslimin sama Quraisy, suku Khuza'ah bergabung dengan muslimin dan suku Bakr bergabung dengan Quraisy, maka suku Khuza'ah masuk ke Mekah udah nggak pakai pedang lagi. Biasanya mereka bawa pedang, berhati-hati. Dan selama ini selalu mereka menang melawan suku Bakr. Maka kepala suku Bakr berkhianat. Dia lihat ada salah satu dari suku Khuza'ah yang tawaf tanpa membawa pedang, dia bilang sama orang-orang Quraisy, saya mau kalian bantu saya, kita khianati saja. Kita ingkari janji kita pada Muhammad. Ini kesempatan. Selama ini kami nggak pernah menang. Sekarang mereka masuk tanpa senjata. Saya mau membunuh mereka. Maka Quraisy berbeda pendapat. Ada yang mengatakan oke, kita dukung, ada yang mengatakan tidak. Nah di antara yang dukung mereka adalah Ikrimah bin Abi Jahal ya, dan beberapa tokoh-tokoh Quraisy didukung. Akhirnya mereka membunuh suku-suku Khuza'ah di dekat Ka'bah. Ternyata berita ini sampai kepada Nabi SAW. Nabi terima wahyu. Quraisy kila belum sampai. Gitu kan? Kepada Nabi SAW. Maka mereka mengutus Abu Sufyan datang ke Madinah. Cerita yang pernah saya sampaikan dulu. Abu Sufyan datang ke Madinah lalu kemudian ditolaklah ya, pembaharuan. Dia minta agar diperbaharui 10 tahun lagi akad baru. Tapi Nabi SAW tolak. Nabi mengatakan kami tidak akan pernah mengungkiri perjanjian kami. Tidak akan pernah membatalkan perjanjian selama memang kalian tidak berkhianat. Maka pada saat itu pun mereka berkhianat. Dan akhirnya Nabi SAW memerangi Quraisy karena itu. Itu juga dengan 3 suku Yahudi yang sudah sering kita sampaikan, Qainuqa, Nadir dan Quraidah. 3-3-nya ini telah berkhianat kepada Nabi SAW. Kalau Qainuqa berkhianat karena Nabi SAW sepakat untuk tidak saling mengganggu. Ternyata ada satu perempuan muslimah lagi belanja di pasar mereka. Lalu pemilik toko minta agar dibuka cadarnya, tapi muslimah ini tidak mau. Pada saat duduk ditaruhlah besian tajam di kursinya, di tempat duduk. Lalu pada saat perempuan ini berdiri terbuka auratnya. Lalu mereka tertawa-tawa. Maka datang seseorang sahabat yang lewat di situ, menghenuskan pedang, dibunuhlah si pemilik toko. Rupanya si sahabat ini dikeroyoki oleh orang-orang Yahudi di pasar. Muslimah ini pulang melapor kepada Nabi SAW. Lalu Nabi menerima wahyu kalau itu benar. Nabi langsung kepung suku Qainuqa, minta orang-orang yang membunuh muslim tadi dalam toko itu. Mereka nggak mau maka diusir dari Madinah. Karena mereka di sini membatalkan perjanjian mereka. Mereka bukan tidak boleh menyerang, tapi mereka menyerang. Begitu juga dengan suku Nadir yang berusaha membunuh Nabi SAW dengan melempar batu dari atas rumah. Maka Nabi SAW dapat wahyu, lalu Nabi pulang ke Madinah, bentuk pasukan mengepung suku mereka. Pemukiman mereka lalu minta, itu yang di atas rumah yang mau lemparin batu saya tadi, serahkan. Mereka tidak mau, maka dikepung. Akhirnya rumahnya menjadi harta rampasan perang. Begitu juga dengan Quraisy yang berkhianat pada saat perang Ahzab. Jadi ada pengkhianatan yang terjadi pada Nabi alaihi salatu wassalam. Tentu ini secara interaksi Nabi SAW sama orang-orang kafir ya. Begitu juga dengan kaum munafikin. Mereka banyak sekali memungkiri janji-janji
Nabi SAW, mereka sudah berjanji mau beriman, mereka berjanji mau ikut perang. Waktu perang Uhud, mereka keluar, ternyata 300 orang mereka pulang, meninggalkan pasukan muslimin. Dan banyak sekali yang mereka lakukan, sebarkan isu macam-macam gitu. Kemudian juga mereka selalu kalau ditanya, kami cuma bercanda, kami cuma main-main, kan cuma bercanda, masa dimarahin gara-gara itu gitu. Sampai akhirnya turun firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah, "Qul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Apakah kepada Allah, Rasulnya dan kitabnya kalian berolok-olok, maka jangan minta maaf, kalian telah kufur setelah kalian beriman. Itu juga dengan teman sekalian tentang yang ketiga, ingkar janji muslim ya, kepada muslim yang lain. Ini tidak boleh. Beranjak daripada hadis tadi yang kita bacakan di awal, riwayat Bukhari Muslim itu. Kata Nabi SAW, barang siapa yang tidak menepati janji seorang muslim, dia udah janji, maka dia mendapat laknat Allah, diangkat berkah hidupnya, malaikat dan seluruh manusia. Tidak diterima darinya taubat juga tebusan. Ya, maksudnya tidak terima taubat di sini adalah kalau memang dia tidak mau bertobat, ya, dia tunda-tunda, dia tidak segera, maka di hari kiamat tidak akan diterima taubatnya. Maka ini harus dipenuhi tentunya, apapun itu sifatnya. Banyak contoh-contohnya. Misal janji mau datang, ya saya akan datang. Kita sudah janji sama seorang muslim, datang. Ada uzur, telepon, minta maaf saya belum bisa karena saya sakit, saya begini. Jangan tiba-tiba nggak datang gitu. Ya. Begitu juga dengan janji pernikahan. Janji orang mau nikah, ya nikahi. Gitu kan? Nggak boleh tidak. Kecuali haram. Gitu kan? Dan kalau tidak bisa bahasakan. Janji itu sudah saya tarik, saya nggak bisa jalankan karena udur saya begini dan begitu. Itu juga dengan janji untuk membayar utang. Saya akan bayar utang di akhir bulan. Ternyata nggak bayar. Gitu kan? Ini ingkar janji semuanya. Contoh yang ketiga. Contoh yang keempat, janji akan memberi. Saya akan berikan kamu begini dan begitu. Kalau saya dapat warisan saya akan bagi. Kalau saya dapat pekerjaan saya akan begini. Tapi setelah dapat dilupakan semuanya. Gitu kan? Kemudian yang kelima, janji pemimpin kepada masyarakat. Ya. Apapun yang dijanjikan harus dipenuhi. Kita janji sama satu orang saja, kemudian kita tidak penuhi, maka itu sudah cukup dihabiskan pahala kita hari kiamat. Apalagi kalau satu kota, satu negara, banyak sekali. Saya akan lakukan begini dan begitu. Ternyata nggak dilakukan. Dan itu, ini bahaya sekali. Kecuali memang dia sempat menyampaikan, yang saya janjikan kemarin, pada tahun lalu, 2 tahun lalu, 4 tahun lalu, saya nggak bisa jalankan. Karena anggaran tidak ada. Keterbatasan SDM dan seterusnya dibahasakan, maka saya melepaskan diri dari janji itu. Misal. Tapi kalau enggak, maka semua ada tanggung jawabnya hari kiamat. Dan ada hadis itu ya. Siapa yang, kata Nabi SAW, siapa yang diberikan oleh Allah kemudian memimpin umatku atau umat ini, lalu dia jujur dengan mereka, dia jalankan janji-janjinya, maka ya Allah lapangkan rezekinya, mudahkan urusannya. Dan siapapun yang diberikan amanah lalu umat ini lalu dia mengkhianatinya, maka sempitkan hidupnya, susahkan dan seterusnya. Nabi SAW mendoakan seperti itu. Yang keenam, sebaliknya janji masyarakat kepada pemimpin. Kami akan patuh, kami akan begini, kami akan begitu. Harus dipatuhi. Gak bisa enggak. Ya. Dan tidak boleh kita melakukan pemberontakan. Karena ini memang ada hak kepemimpinan. Tidak boleh menghina. Sudah sering kita bahasakan itu. Bahkan Abdullah bin Umar punya statement yang menarik. Nahnu ma'aman ghalab. Kami akan selalu bersama kepada pemimpin yang sudah menang. Itu bahasa Abdullah bin Umar dulu. Gitu kan. Saya sarankan teman-teman bisa baca buku. Judulnya Bagaimana Kalau Penguasa Zalim. Jadi bisa tahu dalil-dalil banyak sekali di situ. Apa yang harus dilakukan oleh seorang muslim. Gitu kan. Baik, selanjutnya. Yang ketujuh, janji pemilik perusahaan kepada bawahannya. Kalau kerja, prestasi saya akan dapat kasih ini, kasih ini, kasih ini. Kalau omset perusahaan sampai begini saya akan kasih ini. Janji. Ini harus ditepati semua. Bahkan tidak boleh sama sekali menunda pembayaran gaji pegawai. Kata Nabi SAW, bayarlah gaji mereka sebelum keringatnya kering. Janji tanggal 30, tanggal 30. Nggak boleh lebih. Lebih harus minta maaf, haknya mereka. Begitu juga dengan semua macamnya, bonus-bonus dan segala macam. Kemudian yang kedelapan sebaliknya, janji pegawai kepada pemilik perusahaan.
Kita pada saat tanda tangan, sudah sepakat sama HRD di kantor, lalu tanda tangan, kita akan begini dan begitu. Ya kan? Saya akan tepat waktu, saya akan kerjakan ini, pekerjaan saya 1, 2, 3, 4, 5, ini target saya, wajib dipenuhi. Nggak bisa, supaya lepas tanggung jawab hari kiamat, minta keridoannya, kalau dia tidak mau, kita hanya bisa mengambil upah sesuai yang sudah kita kerjakan. Persentase yang kita kerjakan 30%, itu hak kita. Selebihnya kita nggak punya hak untuk ambil. Ya, karena ini banyak orang anehin. Sudah pekerjaan tidak dipenuhi apa yang dia janjikan, keluar dari kantor, ambil segala macam dari kantor, mencuri. Ini semua hal-hal yang berbahaya. Yang kesembilan adalah janji antara suami istri. Ya. Janji antara suami istri, suami janji apa, istri janji apa, harus dipenuhi semua ini. Saya akan masak sesuai kesukaanmu, saya akan merawat rumah, saya akan nanti hamil punya anak untukmu sekian. Bisa janji, ucapan. Atau si suami mengatakan, saya akan menyiapkan nafkah bulanan sekian, saya akan nanti membawa kamu umroh, saya akan ini dan itu, janji. Jangan ucapkan, tidak usah ucapkan apa-apa. Lebih baik pada saat kita sudah punya uang, langsung kita kasih. Sekarang saya sudah pegang uang, saya mau umrohkan kamu. Selesai, jangan janji. Karena kalau janji bermasalah ini. Masuk dalam kategori dosa kalau kita nggak jalankan, apalagi punya kemampuan. Tidak punya kemampuan pun harus minta maaf. Kan gitu. Ini banyak sekali yang terjadi di rumah tangga ini karena janji-janji yang diucapkan gitu ya. Kemudian juga contoh yang ke-10, janji orang tua kepada anak. Nanti ayah akan kasih, ibu akan kasih, gitu-gitu. Ternyata nggak dikasih. Ini berbahaya sekali ya. Sampai Nabi SAW pernah menegur sahabat yang pada saat anaknya mau keluar rumah, kemudian dia genggam tangannya seakan-akan dia mau kasih sesuatu. Kata Nabi SAW, kalau di tanganmu tidak ada apa yang sudah kau ingin supaya dia tertarik menerimanya, misalnya makanan atau permen lah kalau kita sekarang. Waktu itu kebetulan sahabat itu mau kasih kurma. Kalau nggak ada di tanganmu, maka kau sudah dicatat berdusta. Maka dia mengatakan ada ya Rasulullah. Memang ada dia mau kasih. Contoh saja. Itu juga sebaliknya, poin nomor 11 contohnya adalah janji anak-anak kepada untuk orang tua. Nanti ayah, nanti ibu, saya kalau selesai sarjana, saya akan urus ayah dan ibu. Saya pertama gaji saya akan kasih nanti. Gitu kan? Atau setiap bulan dari gaji saya akan lowongkan buat ayah sama ibu. Ternyata setelah nikah lupa orang tuanya. Nah, gak ada sama sekali dibantu, gak perhatian, orang tuanya masuk rumah sakit, gak dipedulikan, padahal janji dia ada. Gitu kan? Begitu juga dengan yang contoh yang ke-12 adalah janji partner bisnis kepada partnernya. Gitu kan? Itu semua juga termasuk. Dan mungkin masih banyak yang lain tentunya, teman-teman sekalian yang mungkin saya tidak terlintas untuk menyusunnya karena tadi saya coba susun selepas asar beberapa poin-poin ini gitu. Kemudian kita tutup dengan dua contoh atau dua macam ingkar janji yang lain. Tadi sudah kita bilang ingkar janji kepada Allah, ingkar janji kepada Rasulullah SAW. Dan yang ketiga ingkar janji kepada muslim pada muslim yang lain. Yang keempat yang terakhir ingkar janji kepada orang kafir. Jadi kita walaupun berbeda akidah, kita sama sekali tidak boleh ingkar janji. Walaupun kepada orang kafir. Selama bukan maksiat wajib dipenuhi. Kita bilang sama tetangga, iya saya akan datang. Iya saya akan tebang pohon itu supaya nggak mengganggu kamu. Iya saya begini dan begitu. Harus dipenuhi. Termasuk teman-teman sekalian perjanjian yang wajib kita hati-hati sekali adalah tidak boleh mengganggu dan menumpahkan darah kafir mu'ahad. Ini sebagai penutup ya. Siapa tuh kafir mu'ahad dari kata-kata ahad? Perjanjian. Gitu kan? Kata Nabi SAW, man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah. Wa inna riha latujatu min masirati arba'ina ama, riwayat lain kharifa. Siapa yang membunuh kafir mu'ahad. Mu'ahad artinya orang kafir ditinggal di negaranya tapi punya kesepakatan perjanjian damai dengan negara Islam. Gak boleh diganggu. Kata Nabi SAW, siapa yang bunuh orang kafir dalam perdamaian, maka dia tidak akan mencium bau surga. Si muslimnya. Dan ketahuilah bau surga tercium dari jarak 40 tahun. Jadi kafir dibagi tiga. Ada kafir ya, mu'ahad, orang kafir yang punya perjanjian perdamaian dengan muslimin. Ini gak boleh diganggu sama sekali. Sampai mereka mengkhianati itu. Itu pun pemimpin kita yang menunaikan atau memerintahkan untuk menyerang misalnya. Kalau enggak boleh. Yang kedua kafir dhimmi. Orang kafir yang tinggal di bawah pemerintah muslim. Ini juga nggak boleh diganggu. Kata Nabi SAW, man ada dhimmiyan kuntu lahu khasiman yawmal qiyamah.
Siapa yang menyakiti demi dia akan jadi musuhku hari kiamat. Jadi kita nggak boleh ganggu. Sama-sama warga negara Indonesia kita harus menghormati mereka. Masalah agama, lakum dinukum waliyadin. Tapi masalah sosial, masalah yang lain, ini kita sama-sama semuanya. Tetangga kita buat baik, kita menjenguk mereka kalau sakit, orang tua kita kafir, kerabat kita tetap silaturahim dan seterusnya. Tinggal yang terakhir kafir harbi. Orang kafir yang keluar memang dengan senjata untuk memerangi muslimin. Kasus waktu orang Quraisy datang ke Badr. Orang Quraisy keluar ke Uhud, menyerang Uhud. Datang Ahzab. Mereka datang dengan pasukan perang lalu kita hadapi mereka. Nah ini mereka boleh dibunuh, boleh diperangi. Tapi Nabi SAW pesankan, Allah memerintahkan kalian berbuat kebaikan dalam setiap keadaan. Kalau kalian bunuh-bunuhlah dengan cara yang baik. Kalau kalian menyembelih dengan cara yang baik. Dan ingat, tajamkan pisau kalian dan tenangkan sembelihan kalian. Ini masalah sembelihan hewan. Kalau manusianya tusuk, selesai. Nggak boleh ada mutilasi, nggak boleh dibakar dan seterusnya. Itu pun di saat kita boleh membunuh, gitu kan? Seperti itulah. Selama mereka masih minta perdamaian, sudah terjadi peperangan, kita terima. Nabi SAW sudah menang di Khaybar, tapi Nabi tetap menerima perdamaian sebagian benteng yang tidak mau berperang. Allahu Akbar.